bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang masih Tuhan sediakan bagi kami dan kesempatan yang masih Tuhan sediakan bagi kami hingga pada saat ini. Ya Allah, berkasih dalam kehidupan kami ketika kami ingin membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memberkati kami dan selalu memampukan kami untuk lebih mengetahui dan memahami arti kebenaran dan pengajaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, berseru kepadamu. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita di pagi hari ini adalah tertulis dalam Daniel 9 ayat 15 sampai dengan pasal yang ke-18. Begini firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan-Mu yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa dan kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka-Mu dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang dan di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat-Mu yang kudus yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota-Mu yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami di hadapan-Mu, bukan karena kelayakan kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, dalam Daniel 9 ini kita melihat Daniel menjadi teladan bagi kita, di mana Daniel berdoa untuk pemulihan bangsanya. Daniel berdoa dan Daniel rindu ingin melihat perubahan dalam bangsanya. Doa Daniel ini berisikan tentang pengakuan dosa dan permohonan pengampunan. Dapat kita baca dalam Mazmur 32 ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di sini dapat kita lihat Daniel mengakui dosanya dan dosa bangsanya. Doa Daniel ini atas Yerusalem intinya sangat sederhana saja, yaitu memohon pengampunan atas murka dan amarah Tuhan dilalukan dari Yerusalem. Dalam pasal ke-18 dapat kita lihat Daniel berdoa untuk bangsanya bukan karena jasa-jasa dan kelayakan mereka, tetapi berdasarkan kasih sayang Allah yang berlimpah-limpah. Sebab kita tahu dalam Galatia 3 ayat 6 dikatakan, orang yang menyangka dirinya benar, maka dia menipu dirinya sendiri dan sama sekali tidak berarti. Doa dan di sini Daniel sadar akan kesalahan mereka, bukan karena kelayakan mereka. Doa ini juga memberikan gambaran yang jelas bagaimana ungkapan iman Israel mendapat belas kasihan Allah. Jadi di sini jelas bahwa permohonan ampun yang Daniel sampaikan atas dosanya bukan berdasarkan kelayakan mereka, tetapi berdasarkan belas kasihan Allah yang berlimpah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doa kita harus berlaku jujur. Kita harus menyebutkan kebenarannya, kesungguhan doa kita dengan rendah hati dan kuat. Dan juga tentunya kita harus percaya. Belas kasihan Tuhan adalah
menuju pemulihan. Tak ada jalan yang lain selain kita berbelas kasihan ataupun selain kita memohon belas kasihan kepada Tuhan. Saudara-saudara, seperti dalam 2 Samuel 22 ayat 28 dikatakan begini, Tuhan adalah Allah yang memperhatikan yang tertindas, bangsa yang tertindas Allah selamatkan dan melawan orang-orang yang tinggi hati supaya mereka direndahkan. Belas kasihan adalah karakter Allah. Belas kasihan itu sendiri adalah kabar gembira yang akan kita sampaikan kepada dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tahu bahwa sekarang ini adalah wabah dunia yang sangat mematikan, di mana virus corona yang semakin merajalela menjangkit kehidupan kita. Sehingga kita ketahui bahwa pemerintah memberikan anjuran kepada kita untuk lockdown, stay at home. Dan jika kita melakukan aturan itu, maka kita akan merasa bosan, kita akan tidak makan jika kita tidak bekerja. Tetapi pemerintah melakukan atau menganjurkan peraturan ini, mereka tentunya tidak tinggal diam. Saudara-saudara, dapat kita pahami bahwa ini semua bukan karena kelayakan kita, tapi karena belas kasihan yang Tuhan sediakan bagi kita terlebih dahulu. Saudara-saudara, di tengah wabah dunia ini yang harus kita lakukan itu adalah berdoa, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kita ketahui bahwa jika kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, kita percaya dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Seperti dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, dua orang yang benar selalu berkaitan dengan firman Tuhan. Kita harus mengaku dosa kita dan saling mendoakan, karena dua orang benar besar kuasanya. Amin. Kita bersatu dalam